Shalom bagi sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mohon, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Allah. Ya Roh Kudus, gerakan hati kami, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita telah berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih diberkati lagi, orang yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya dalam seluruh kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul, Marilah kita saling mengasihi. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus menegaskan keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengikutnya. Kita diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain, artinya kita harus mengasihi semua orang. Kita dituntut menjadi pribadi yang aktif dalam menunjukkan
identitas iman kita. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, kita tidak diajarkan untuk hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada batasan untuk mengasihi. Dalam penerapan kasih, tidak ada orang kaya, orang miskin, tua, muda, dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita memilih-milih orang untuk dikasihi. Yesus sendiri membuktikan bahwa Dia mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang dikucilkan dan direndahkan, orang-orang cacat, dan juga orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa, bahkan orang yang membencinya sekalipun. Jadi, sahabat Kristus yang terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan konsep belaka kepada para muridnya, namun Dia mengajarkan apa yang telah Dia perbuat di tengah-tengah pelayanannya. Sebab itu, sebagai keluarga Kristen, kita pun wajib saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Sikap inilah yang menjadi penerapan akan kasih kita kepada Allah. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sahabat Kristus yang terkasih, maka sebagai orang Kristen, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan dan dalam pekerjaan, maupun dalam keluarga kita. Sehingga melalui kasih yang nyata kepada sesama, maka nyata pula kita sudah tinggal di dalam kasih Allah. Marilah kita saling mengasihi. Ya Tuhan Yesus, mampukan keluarga kami menaati perintah-Mu untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.